Kecerdasan Abu Nawas, kisah lucu di istana. Salah satu cerita lucu tentang Abu Nawas dan Raja adalah ketika Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja menempatkan dua mangkuk di depannya, satu berisi anggur dan yang lainnya berisi air. Raja bertanya kepada Abu Nawas, mana yang lebih baik, anggur atau air? Abu Nawas menjawab dengan cerdik, tentu saja, yang lebih baik adalah anggur, karena setiap kali Anda minum air, Anda selalu merasa haus, tetapi dengan anggur, Anda akan merasa bahagia. Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban tersebut. Suatu hari, Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, jadi dia memanggilnya ke istana. Abu Nawas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, kata Baginda Raja. Tentu saja, Baginda Raja. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Abu Nawas. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jadi, jawablah dengan bijaksana. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, dengan senyum lebar, menjawab, tentu saja, Baginda Raja, keduanya sama beratnya, 1 kilogram. Raja, sedikit terkejut dengan jawaban itu, bertanya, bagaimana bisa begitu? Abu Nawas, sambil tertawa, menjelaskan, karena keduanya sama-sama 1 kilogram, Baginda Raja. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdas Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kamu memang pandai. Sekarang, apakah ada yang bisa kamu minta sebagai hadiah? Terima kasih, Baginda Raja. Saya hanya ingin meminta izin untuk pergi dan bermain-main di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa geli, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi, sambil merasa senang dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah ceria. Abu Nawas, apa yang membuatmu begitu ceria hari ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, maafkan aku, Baginda Raja, tetapi aku memiliki cerita yang ingin kubicarakan denganmu. Baginda Raja berkata, ceritakanlah, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, ketika aku pergi ke pasar, aku melihat seekor keledai yang sangat cerdik. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang-orang. Raja tertarik, bertanya, benarkah? Apa yang dia bisa jawab? Abu Nawas menjawab, orang-orang bertanya padanya tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan bahkan tentang politik, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Baginda Raja berkata, luar biasa. Aku ingin bertemu dengan keledai itu. Bawalah dia ke sini. Abu Nawas dengan senyum misterius, menjawab, sayangnya, Baginda Raja, keledai itu tidak bisa datang. Dia memiliki tugas yang penting di pasar. Raja merasa kecewa, bertanya, apa tugasnya? Abu Nawas menjawab, dia menjadi keledai tungganganku, membawa barang-barang yang kubeli di pasar. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah itu, mengakui bahwa Abu Nawas memang pandai dalam menyampaikan humor dengan cerdik. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tertawa. Terima kasih atas ceritamu yang menghibur, kata Baginda Raja. Sama-sama, Baginda Raja. Senang bisa membuatmu tertawa, jawab Abu Nawas. Kisah ini memiliki beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raja. Dia tidak hanya memberikan jawaban yang logis, tetapi juga menggunakan humor untuk membuat jawabannya lebih menarik.
2. Harga diri. Meskipun Abu Nawas seringkali terlibat dalam kelucuan, dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjaga harga dirinya sambil tetap menghibur. 3. Kehumasan manusia. Meskipun raja adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dia juga bisa menikmati humor dan kecerdasan dari orang biasa seperti Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa di balik jabatan dan kekuasaan, manusia tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa dihubungkan. 4. Penyampaian pesan dengan humor. Kisah ini mengajarkan bahwa pesan-pesan penting bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan humoris. Abu Nawas tidak hanya menghibur raja dengan ceritanya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Menyelami makna tanggung jawab, kisah Abu Nawas dan nasihat bijak Fatimah. Abu Nawas duduk di teras rumahnya dengan wajah penuh pikiran. Istrinya, Fatimah, datang menghampiri sambil membawa segelas teh hangat. Fatimah bertanya, "Ada apa, Abu Nawas? Kau terlihat begitu serius." "Oh, Fatimah, aku sedang memikirkan masalah besar. Pangeran telah memberiku tugas yang sulit," jawab Abu Nawas. "Apa itu, suamiku?" tanya Fatimah. "Dia meminta aku untuk menciptakan puisi yang paling indah dalam waktu singkat. Tapi aku merasa terblokir," jawab Abu Nawas. Fatimah tersenyum penuh keyakinan. "Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan, Abu Nawas. Kau adalah penyair terhebat di negeri ini." Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata istrinya. "Terima kasih, Fatimah. Kau selalu menjadi sumber inspirasiku." Mereka berdua kemudian duduk bersama, membagikan cerita dan tertawa hingga matahari terbenam, sementara Abu Nawas menemukan inspirasi dalam kebersamaan mereka. Suatu malam, Abu Nawas pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya. Fatimah menatapnya dengan ekspresi kecewa. Fatimah berkata dengan agak emosi, "Abu Nawas, lagi-lagi kau pulang dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tersenyum dengan riang, "Maafkan aku, Fatimah. Teman-temanku memanggil aku untuk merayakan kemenangan mereka. Kau harus bertanggung jawab, Abu Nawas. Kau tidak bisa terus seperti ini," kata Fatimah. Abu Nawas memandang istrinya dengan serius. "Kau benar, Fatimah. Aku akan berusaha lebih baik." Mereka berdua duduk bersama di teras. Fatimah memijat lembut punggung Abu Nawas sambil membagikan nasihat bijak tentang menjaga kesehatan dan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenungkan kata-kata istrinya, dan berjanji untuk mengubah perilakunya. Fatimah duduk di samping Abu Nawas yang terlihat cemas. Fatimah berkata, "Abu Nawas, aku tahu hidup ini penuh dengan godaan dan cobaan. Tapi sebagai suami dan ayah, kau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kita." Abu Nawas mengangguk sambil menundukkan kepala. "Aku tahu, Fatimah. Aku seringkali tergoda oleh kesenangan dunia ini." Fatimah memegang tangan Abu Nawas dengan lembut. "Tapi ingatlah, Abu Nawas, kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kesenangan duniawi semata. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan hubungan yang kuat dengan Allah." Abu Nawas menatap istrinya dengan penuh penyesalan. "Aku bersumpah, Fatimah. Aku akan berusaha lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab." Fatimah tersenyum hangat. "Aku percaya padamu, Abu Nawas. Bersama-sama, kita akan melewati setiap cobaan dan menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera untuk keluarga kita." Mereka berdua kemudian berpelukan erat, merasakan kehangatan dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup.
Kisah ini mengandung makna tentang pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan, baik sebagai suami, ayah, maupun individu. Fatimah sebagai figur yang bijaksana dan penyayang memberikan nasihat kepada Abu Nawas untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mengambil peran aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga. Melalui dialog antara mereka, kisah ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan dukungan antar pasangan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Kesetiaan, kesabaran, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan spiritual juga menjadi tema yang muncul dalam interaksi mereka. Kisah kecerdikan Abu Nawas, bebek lucu di Istana Raja. Pada suatu pagi di Istana Harun al-Rashid, Abu Nawas datang dengan wajah serius dan membawa sekeranjang penuh dengan bebek. "Ya Baginda Raja, saya memiliki hadiah untukmu," kata Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid tertawa kecil. "Oh, hadiah apa ini, Abu Nawas?" "Ini adalah bebek langka dari negeri jauh. Mereka bisa menyanyikan lagu-lagu terbaik di malam hari," jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid menatap sekeranjang dengan rasa penasaran. "Bebek yang bisa menyanyi? Aku ingin melihatnya." Abu Nawas dengan cepat membuka sekeranjang, tetapi alih-alih suara merdu, bebek-bebek itu hanya mengeluarkan suara cacian dan cemoohan yang lucu. Raja Harun al-Rashid memandang Abu Nawas dengan ekspresi campuran antara kejengkelan dan tawa. "Abu Nawas, apa ini? Bebek-bebek ini malah berisik." Abu Nawas tersenyum seraya menjawab, "Maafkan saya, Baginda Raja, sepertinya bebek-bebek ini lebih suka bergurau daripada bernyanyi." Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan tawa lagi. "Haha, Abu Nawas, kau benar-benar tahu bagaimana membuatku tertawa. Meskipun tidak seperti yang kuduga, hadiah ini pasti membuatku bahagia." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Baginda Raja, kebahagiaanmu adalah prioritasku. Ayo kita bersama-sama nikmati kelucuan bebek-bebek ini." Mereka pun tertawa bersama, menghabiskan waktu dengan keceriaan dan kegembiraan. Dalam kisah ini, Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bakatnya dalam menghadirkan kegembiraan dan membuat Raja Harun al-Rashid tertawa meskipun awalnya jengkel. Setelah tertawa bersama, Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk mengadakan pesta di istana untuk merayakan kehadiran Abu Nawas dan bebek-bebek yang lucu itu. Seluruh istana dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan saat mereka menikmati pertunjukan tak terduga dari bebek-bebek tersebut. Saat pesta berlangsung, Abu Nawas dengan cerdik menyelipkan beberapa lelucon dan kejenakaan lainnya, membuat semua tamu, termasuk Raja Harun al-Rashid, terhibur sepanjang malam. Ketika malam semakin larut, Raja Harun al-Rashid mendekati Abu Nawas dengan senyuman lebar di wajahnya. "Abu Nawas, kau memang pahlawan humor. Terima kasih telah membawa keceriaan dan kebahagiaan ke istana kami." Abu Nawas, sambil mengangguk, menjawab dengan rendah hati, "Terima kasih, Baginda Raja. Kebahagiaan Anda adalah kepuasan bagi saya." Pesta berakhir dengan sukacita dan tawa yang terus berlanjut. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, sekali lagi berhasil mencairkan suasana dan membuat semua orang bahagia, termasuk Raja Harun al-Rashid yang awalnya jengkel. Kisah ini menggambarkan bahwa humor dan kecerdikan Abu Nawas mampu mengubah suasana yang awalnya tegang menjadi penuh dengan kebahagiaan. Ini menunjukkan pentingnya humor dalam menjalin hubungan dan mengatasi kesulitan, serta kemampuan Abu Nawas untuk membawa keceriaan ke dalam kehidupan sehari-hari.